Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana cara berjalan Anda berubah seiring bertambahnya usia? Kita mulai lebih berhati-hati saat melangkah, takut tersandung, dan mata kita terus-menerus mencari pegangan. Kehilangan keseimbangan adalah penyebab utama jatuh yang seringkali tidak disadari. Jatuh yang bisa membela hidup Anda menjadi sebelum dan sesudah. Tapi saya punya kabar baik untuk Anda. Keseimbangan bukanlah bakat alami yang hilang selamanya. Keseimbangan adalah sebuah keterampilan, sama seperti belajar menulis atau berenang. Dan entah Anda berusia 50, 70, atau 80 tahun, Anda bisa mendapatkannya kembali. Hari ini, kita akan melakukan dua hal penting. Pertama, kita akan melakukan dua tes cepat untuk melihat seberapa baik keseimbangan Anda sebenarnya. Tes ini akan mengungkapkan usia biologis Anda yang sebenarnya dalam hal stabilitas. Setelah tes, kita akan beralih ke serangkaian latihan. Kita akan membangunkan otot-otot yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Sebelum kita memulai tes, aturan nomor 1, utamakan keselamatan. Bahkan jika Anda merasa sangat percaya diri, yang terbaik adalah berdiri di sudut ruangan. Dinding akan melindungi Anda dari jatuh. Atau setidaknya, posisikan diri Anda dengan dinding di satu sisi dan sandaran kursi di sisi lain. Jika Anda merasa pusing selama tes, jangan memaksakan diri. Segera pegang penyangga. Tes pertama disebut tandem stance. Tes ini mengungkapkan seberapa baik otak Anda mengelola keseimbangan ketika basis tumpuan Anda sangat sempit. Letakkan kaki Anda dalam satu garis lurus. Tumit kaki depan Anda harus menyentuh jari-jari kaki belakang Anda, persis seperti sedang berjalan di atas tali. Tugas Anda adalah mempertahankan keseimbangan dalam posisi ini selama 30 detik. Sesuai aba-aba saya, penghitung waktu akan mulai menghitung. Siap? Mari kita mulai. Rentangkan lengan Anda ke samping untuk menjaga keseimbangan. Luruskan punggung Anda, pandang lurus ke depan, tahan di sana. Apakah Anda merasakan kaki Anda sedikit bergeser ke kanan dan ke kiri? Itu normal. Itu adalah otot-otot mikro Anda yang sedang mencari kestabilan. Penting untuk fokus pada satu titik di depan Anda. Jangan menutup mata atau menoleh. Jika Anda mulai terlalu goyah, segera pegang penyangga Anda. 29 dan berhenti. Apakah Anda berhasil? Luar biasa. Kalau begitu, mari kita lihat apakah Anda bisa menangani tes kedua. Ini akan lebih sulit. Namun, jika Anda tidak bisa menyelesaikan tes pertama ini, atau hanya bisa berdiri kurang dari 10 detik, jangan berkecil hati. Lewati tes berikutnya dan langsung ke latihan pertama karena tes kedua mungkin sedikit terlalu sulit untuk saat ini. Tes nomor 2, pose flamingo. Tes ini akan mengungkapkan kekuatan otot penstabil dalam Anda. Berdirilah di samping dinding. Biarkan lengan Anda rileks di samping tubuh untuk membantu keseimbangan, tetapi tetap siaga untuk segera memegang penyangga atau menyentuh dinding jika Anda mulai oleng. Angkat satu kaki, tekuk di bagian lutut. Anda tidak perlu mengangkatnya tinggi-tinggi. Yang utama adalah berdiri dengan satu kaki. Kita akan memulai hitungan mundur sesuai aba-aba saya. Baiklah, mari kita mulai. Berdirilah dengan stabil. Kaki tumpuan Anda mungkin sedikit gemetar. Itu hanyalah serat-serat otot yang biasanya malas sedang bangun dan mulai bekerja. Jangan menahan napas. Otak Anda membutuhkan oksigen untuk menjaga Anda tetap tegak. Jika kaki Anda yang lain menyentuh lantai atau Anda memegang sesuatu, catat waktu tepat saat itu terjadi. Itulah hasil Anda. Tahan sedikit lebih lama, 28, 29 dan selesai. Turunkan kaki Anda. Sekarang bagian terpenting, hasilnya. Mari kita periksa dengan standar untuk berbagai kelompok usia. Usia 50 hingga 59 tahun, target Anda adalah lebih dari 30 detik. Usia 60 hingga 69 tahun, target Anda adalah 20 hingga 25 detik. Usia 70 hingga 79 tahun, hasil yang baik adalah 15 detik. Usia 80 tahun ke atas, jika Anda bisa berdiri selama 5 hingga 8 detik, itu sudah sangat baik. Jadi, bagaimana hasil Anda? Apakah Anda senang dengan hasil Anda? Jeda video ini sekarang dan bagikan hasil Anda di kolom komentar di bawah. Contohnya, saya Budi. Usia saya 74 tahun dari Surabaya dan saya bisa menahannya selama 17 detik. Komentar Anda mungkin bisa memotivasi orang lain. Baik, kita sudah selesai dengan tes. Sekarang, mari kita beralih ke bagian yang paling menarik, yaitu latihan. Akan ada 5 latihan secara total. Saran saya, jangan lewatkan satu pun, karena latihan-latihan ini menargetkan kelompok otot yang berbeda.
Kita perlu mengaktifkan setiap otot tersebut untuk mendapatkan langkah yang mantap. Latihan 1, berdiri dengan satu kaki. Untuk latihan ini, Anda akan membutuhkan kursi dengan sandaran tinggi yang kokoh, kursi berlengan, atau Anda bisa berpegangan pada dinding. Berdiri tegak dengan kaki selebar pinggul. Jaga punggung tetap lurus dan rapatkan sedikit tulang belikat Anda. Kencangkan otot inti Anda, kencangkan otot perut itu. Anggap saja sebagai korset alami yang menopang punggung bawah Anda. Saat Anda mengembuskan napas, angkat kaki kanan Anda secara perlahan, tekuk di bagian lutut. Angkat paha Anda hingga sejajar dengan lantai, membentuk sudut 90 derajat. Biarkan kaki bagian bawah Anda menggantung secara alami. Sekarang bagian terpenting, menurunkannya. Saat Anda menarik napas, turunkan kaki Anda secara perlahan, melawan gravitasi. Jangan langsung menjatuhkannya begitu saja. Seperti karung beras, letakkan kaki Anda di lantai dengan lembut dan tanpa suara. Mari kita lakukan bersama. Angkat kaki kanan perlahan seolah-olah bergerak di dalam air yang kental. Tahan selama 1 detik dan turunkan dengan mulus. Sekarang kaki kiri, angkat. Tahan keseimbangan Anda dan letakkan dengan lembut. Perhatikan karena ada 2 kesalahan umum yang sering dilakukan orang di sini. Kesalahan nomor 1, bergerak terlalu cepat. Ingat, ini adalah latihan keseimbangan. Anda tidak sedang berbaris dalam parade. Kesalahan nomor 2, menggeser pinggul Anda. Pinggul Anda harus tetap stabil. Jangan biarkan pinggul menonjol ke samping. Bayangkan ada tali yang membentang di tubuh Anda, menarik Anda ke atas melalui puncak kepala. Mari kita coba sekali lagi secara perlahan dan benar. Angkat kaki, tahan selama 1 detik dan turunkan perlahan. Angkat kaki yang lain, tahan dan turunkan, teruslah bernapas. Jangan pernah menahan napas. Lakukan latihan ini 10 kali pada setiap kaki. Dan ingat, latihan ini tidak boleh menyebabkan rasa sakit atau ketidaknyamanan yang tajam. Jika terasa tidak benar, lewati saja. Kita selesai dengan latihan pertama. Sebelum kita melanjutkan ke latihan kedua, silakan tekan tombol suka pada video ini. Ini membantu YouTube menemukan orang lain yang mungkin membutuhkan nasihat ini. Terima kasih. Lanjut. Latihan kedua sangat penting untuk mencegah jatuh yang tidak disengaja saat Anda berada di luar. Kita akan memperkuat otot gluteus medius. Ini adalah otot spesifik yang menjaga pinggul Anda tetap stabil saat berjalan. Tekniknya, berdirilah menyamping di sebelah kursi atau dinding Anda. Letakkan tangan Anda pada penyangga untuk keamanan. Jaga punggung Anda benar-benar lurus. Pandang lurus ke depan, bukan ke bawah ke kaki Anda. Perlahan angkat kaki lurus Anda ke samping. Di titik tertinggi, jeda sejenak. Benar-benar hanya 1 detik untuk membiarkan otot aktif. Kemudian kembalikan dengan perlahan juga. Mari kita mulai. Kaki kanan angkat ke samping, jeda, perlahan kembali ke bawah. Sentuh lantai sedikit saja, dan langsung naik lagi. Angkat. Rasakan ketegangan di sisi pinggul Anda, dan kembali. Kesalahan umum. Jangan mengangkat kaki terlalu cepat. Ini bisa menyebabkan cedera sendi. Jangan mengayunkannya tinggi-tinggi, seperti penari balet. Jika Anda menendang terlalu tinggi, pinggul Anda akan miring, dan beban akan bergeser dari otot target ke punggung bawah Anda. Jangan mencondongkan tubuh bagian atas ke sisi yang berlawanan untuk mencoba membantu mengangkat kaki lebih tinggi. Hanya sendi pinggul yang boleh bergerak. Jangan menekuk lutut saat mengangkat. Kaki yang bekerja harus tetap lurus. Bagus. Berbalik ke sisi lain, kaki kiri, angkat, jeda, kembali. Jaga lutut tetap lurus. Jangan menekuknya ke samping. Badan tegak, kembali. Bernapaslah dengan stabil, angkat, jangan terburu-buru. Tempo yang lambat membuat otot bekerja 3 kali lebih efektif. Dan yang terakhir ke samping dan kembali dengan lembut. Goyangkan kaki Anda. Lepaskan ketegangan. Sama seperti latihan pertama, kita melakukan 10 repetisi untuk setiap kaki di sini. Latihan ketiga adalah gerakan tumit ke jari kaki. Kita akan melatih pergelangan kaki. Ini adalah fondasi kita. Tekniknya, berdirilah menghadap sandaran kursi dan letakkan tangan Anda di atasnya. Kaki selebar bahu atau sedikit lebih sempit. Jangan mengunci lutut Anda. Biarkan lutut rileks dan sedikit ditekuk. Anda bisa sedikit mencondongkan tubuh ke depan,
sehingga berat badan Anda terpusat di atas bola kaki Anda. Kita akan bergerak seperti kursi goyang, tetapi dengan sangat mulus, perlahan berjinjit setinggi mungkin. Rasakan betis Anda bekerja. Turunkan dengan mulus ke tumit Anda, dan tanpa berhenti, tarik jari-jari kaki Anda ke atas. Sekarang, Anda hanya berdiri di atas tumit. Mari kita lakukan lagi. Dengan mulus dan terkontrol, berjinjit setinggi mungkin. Tahan sejenak. Turunkan ke telapak kaki rata, dan dengan mulus goyang ke belakang, angkat jari-jari kaki dari lantai sehingga Anda bertumpu pada tumit. Lakukan latihan dengan kecepatan lambat tanpa gerakan tersentak. Penting untuk merasakan ketegangan di betis Anda. Sekarang, perhatikan cara yang salah. Jangan terlalu cepat. Bergerak dengan momentum mengurangi kerja otot dan memperburuk kontrol keseimbangan Anda. Jangan mengayunkan tubuh Anda. Menggunakan momentum tubuh untuk mengangkat diri sendiri atau curang akan menghilangkan beban dari otot kaki yang ditargetkan. Batang tubuh Anda harus tetap relatif stabil. Jangan menonjolkan pinggul Anda. Ini adalah kesalahan postur, di mana bokong Anda terlalu jauh ke belakang, menyebabkan punggung bawah Anda melengkung atau membungkuk secara berlebihan. Ini mengacaukan biomekanik dan dapat membebani punggung Anda. Dan kesalahan terakhir, jangan membungkukkan punggung. Hindari membungkuk atau mencondongkan tubuh terlalu jauh ke depan saat berjinjit. Tahukah Anda bahwa para dokter menjuluki otot betis sebagai jantung kedua kita? Dan itu bukan hanya ungkapan yang menarik. Begini penjelasannya. Jantung utama Anda memompa darah ke kaki Anda. Tetapi untuk mengembalikannya ke atas, melawan gravitasi, Anda membutuhkan betis yang kuat. Ketika betis berkontraksi, mereka bertindak seperti pompa yang kuat. Jadi ketika Anda melakukan gerakan tumit ke jari kaki ini, Anda tidak hanya melatih keseimbangan agar tetap stabil di kaki Anda. Anda secara harfiah membantu jantung Anda mengedarkan darah dan melindungi pembuluh darah Anda dari stagnasi dan varises. Dua manfaat besar dalam satu gerakan sederhana. Latihan 4. Persilangan koordinasi. Latihan keempat kita berfokus pada koordinasi. Mungkin terasa sedikit aneh pada awalnya, tetapi ini penting untuk stabilitas Anda. Saya sarankan melakukan yang ini di sudut ruangan. Untuk keamanan ekstra, letakkan kursi di depan Anda. Sempurna. Sekarang Anda terlindungi di semua sisi. Kaki tumpuan Anda adalah yang kiri. Pegang kursi. Kita akan menyentuh lantai di 3 titik berbeda dengan kaki kanan Anda. Perhatikan polanya. Pertama, sentuh lantai di depan. Kemudian sentuhkan kaki Anda ke kanan. Dan sekarang bagian terpenting, gerakan ke kiri, persilangan. Anda perlu dengan hati-hati membawa kaki kanan Anda menyilang di depan kaki kiri Anda dan menyentuh lantai di sisi kiri. Gerakan ini mengajarkan kita untuk tidak tersandung kaki kita sendiri. Mari kita coba bersama. Berat badan di kaki kiri, punggung lurus ke depan. Sentuhan ringan dengan ujung jari kaki Anda. Kembali ke kanan, sentuh, kembali ke kiri, menyilang. Arahkan kaki kanan Anda ke depan, sentuh lantai di sisi kiri dan kembali. Ulangi gerakan ini 8 hingga 10 kali pada setiap kaki. Terus lakukan dengan kecepatan yang sama. Depan kanan menilang, sementara saya menjelaskan mengapa ini sangat bermanfaat. Dalam kehidupan sehari-hari, jatuh sering terjadi saat berbalik atau berputar di ruang sempit seperti di dapur atau lorong. Ini terjadi ketika kaki kita tersangkut. Latihan ini melatih otak Anda untuk merasakan di mana posisi kaki Anda bahkan dalam posisi yang canggung. Kita mengajarkan tubuh Anda untuk menjaga keseimbangan saat kaki Anda bersilangan. Dengan begitu, dalam kehidupan nyata, jika Anda tersandung atau berbalik dengan cepat, Anda akan tetap berdiri alih-alih jatuh. Mari kita lakukan satu putaran lagi dengan kaki ini. Depan, kembali, kanan, kembali, menyilang ke kiri, kembali. Luar biasa. Anda telah melakukan tugas yang sulit dengan sangat baik. Sambil kita istirahat sejenak, sebelum latihan berikutnya, saya punya permintaan kecil. Kami memiliki penonton yang menonton dari seluruh dunia. Dan saya selalu penasaran untuk mengetahui dari mana Anda menonton. Beritahu saya di kolom komentar dari negara atau kota mana Anda berasal. Mungkin Anda menonton kami dari Amerika Serikat, Kenya, atau bahkan Thailand. Mari kita absen di kolom komentar. Latihan 5, menggoyangkan perahu. Dan untuk mengakhiri rutinitas kita memiliki latihan nomor 5, menggoyangkan perahu.
Ini adalah gerakan yang luar biasa. Ini menenangkan sistem saraf, sekaligus memberikan latihan yang kuat untuk sistem vestibular Anda, pusat keseimbangan Anda. Ini poin penting. Idealnya, latihan ini dilakukan tanpa berpegangan dan dengan mata tertutup. Ini mengajarkan tubuh Anda untuk menyeimbangkan diri sendiri. Tetapi jika Anda tahu Anda rentan terhadap pusing, atau Anda hanya merasa sedikit tidak stabil saat ini, segera berdiri di belakang kursi. Versi Anda adalah berpegangan pada penyangga. Itu juga berfungsi dengan sangat baik. Mari kita ambil posisi. Berdiri dengan nyaman, letakkan kaki Anda dengan lebar, jauh lebih lebar dari bahu Anda. Ini memberi kita dasar yang kokoh dan stabil. Jaga lutut Anda tetap rileks dan tidak kaku. Biarkan lengan Anda tergantung di sepanjang tubuh, longgar dan berat. Mari kita mulai bergerak. Buka mata Anda untuk saat ini. Mulailah memindahkan berat badan Anda dengan mulus dari satu kaki ke kaki lainnya. Ke kanan, rasakan beban menumpuk di kaki kanan Anda. Ke kiri, berat badan bergeser ke kaki kiri. Bergerak dengan mulus. Tidak ada sentakan, seperti pendulum. Jangan mengangkat kaki Anda. Biarkan kaki menempel di lantai. Sekarang, mari kita buat sedikit lebih sulit. Jika Anda memegang kursi, terus pegang. Jika Anda berdiri bebas, pastikan penyangga berada dalam jangkauan untuk berjaga-jaga. Tarik napas dalam-dalam, dan perlahan tutup mata Anda. Apakah Anda merasakan perbedaannya? Dunia tiba-tiba terasa sedikit goyah? Itu normal. Otak Anda telah berhenti mengandalkan penglihatan Anda dan sekarang bernavigasi hanya berdasarkan sensasi internal. Teruslah bergoyang dalam gelap. Kanan jeda, kiri jeda. Jika Anda merasa seperti berada di laut yang berbadai, jangan memaksakan diri. Buka saja mata Anda atau pegang kursi. Jika Anda merasa percaya diri, percayalah pada goyangan itu. Bayangkan Anda adalah sebuah perahu di atas ombak yang tenang, kaki Anda adalah jangkar, mereka menahan Anda dengan kuat. Beberapa detik lagi, nikmati gerakannya. Tubuh Anda sedang belajar menemukan keseimbangan secara otomatis saat ini. Dan sekarang, buka mata Anda dengan lembut. Berapa lama Anda harus melakukan ini? Untuk memulai, 30 hingga 40 detik saja sudah cukup. Tujuan Anda adalah secara bertahap meningkat hingga 1 menit bergoyang terus-menerus dengan mata tertutup. Tapi ingat aturan emasnya. Jika Anda merasa pusing sebelum itu, segera berhenti. Jangan mencoba memaksakan atau menahannya. Sistem keseimbangan Anda membutuhkan latihan yang lembut dan bertahap. Kerja bagus. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk tersenyum dan menepuk punggung kita sendiri. Anda telah melakukan pekerjaan luar biasa dengan berhasil sampai akhir dan menyelesaikan rutinitas ini. Ini adalah bentuk perawatan diri terbaik yang ada. Dan dengarkan, jika Anda merasa sedikit goyah hari ini, atau harus lebih sering berpegangan pada kursi dari yang Anda inginkan, tolong jangan berkecil hati. Itu benar-benar normal. Tubuh Anda hanya sedang mengingat kembali bagaimana cara untuk menjadi stabil. Saya punya kabar baik untuk Anda. Tubuh kita sangat responsif. Jika Anda mendedikasikan hanya 15 menit sehari untuk latihan ini, Anda akan merasakan perbedaan nyata hanya dalam beberapa minggu. Anda akan menyadari bahwa Anda berjalan di jalan dengan lebih percaya diri, rasa takut akan tangga akan memudar, dan langkah Anda akan terasa lebih ringan dan lebih bebas. Pastikan untuk berbagi di komentar bagaimana perasaan Anda, apakah kaki Anda terasa lebih ringan, dan latihan mana yang paling Anda sukai? Subscribe ke channel Sehat, itu menyenangkan, agar kita tetap terhubung dan bisa terus berupaya meningkatkan kesehatan kita bersama. Jaga diri Anda, beri penghargaan pada diri sendiri untuk setiap latihan, dan yang terpenting, berdirilah dengan tegar.